Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami di part kedua ini. Di sini kita akan membahas mengenai model Mahkamah Konstitusi di beberapa negara. Dalam sistem hukum yang dianut di berbagai negara, terdapat kekuasaan yudikatif yang antara lain mempunyai wewenang mengawal dan menafsirkan konstitusi. Kekuasaan ini dijalankan oleh lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang dapat berdiri sendiri terpisah dari Mahkamah Agung atau dilekatkan menjadi bagian dari fungsi Mahkamah Agung. Jika berdiri sendiri, lembaga itu sering disebut Mahkamah Konstitusi. Sistem pengujian judicial review atau pengujian konstitusional terus berkembang dalam praktek di berbagai negara demokrasi atau democratic Rechtsstaat yang secara umum telah disambut secara antusias baik oleh akademisi maupun dalam dunia praktek hukum. Bahkan, kehadiran judicial review juga disambut baik oleh lingkup cabang kekuasaan kehakiman atau judiciary dalam suatu negara hukum. Jimli Asidiki mengemukakan bahwa pada umumnya mekanisme pengujian hukum atau judicial review ini diterima sebagai cara negara hukum modern mengendalikan dan mengimbangi atau biasa disebut dengan checks and balance, kecenderungan kekuasaan yang ada pada genggaman para pejabat pemerintah untuk menjadi sewenang-wenang. Dari perspektif implementasinya, ditemukan beberapa model judicial review di beberapa negara. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Munir Fuadi yang mengutip pendapat Jimli Asidiki bahwa dari 78 negara di dunia yang memiliki Mahkamah Konstitusi, terdapat 6 model yang dipraktikannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pola Austria. Negara Austria dalam sistem pengujian judicial review menggunakan pola pengujian Mahkamah Konstitusi di samping juga Mahkamah Agung. Seperti halnya di Indonesia, di samping adanya Mahkamah Konstitusi juga Mahkamah Agung, namun dalam koridor kompetensinya masing-masing yang telah diberikan oleh undang-undang. Yang kedua, pola Prancis. Negara Prancis tidak menggunakan istilah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengujian konstitusional. Istilah yang digunakan adalah Dewan Konstitusi atau Conseil Constitutionnel. Dewan inilah yang memiliki kompetensi pengujian judicial review di bidang hukum konstitusi. Yang ketiga, pola Belgia. Negara Belgia juga tidak membentuk Mahkamah Konstitusi berkenaan pengujian judicial review di bidang hukum konstitusi, melainkan kewenangan itu diberikan pada satu badan yang disebutnya dengan Constitutional Arbitration, semacam lembaga arbitrase di bidang konstitusi. Yang keempat, pola Amerika Serikat. Negara Amerika Serikat juga tidak membentuk semacam Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, kewenangan pengujian konstitusional diberikan kepada Mahkamah Agung Amerika atau Supreme Court. Yang kelima, pola Amerika Latin. Amerika Latin pada negara-negara Amerika Latin umumnya membentuk badan khusus pengujian konstitusional, namun tidak berdiri sendiri, oleh karena badan yang diberi kewenangan judicial review dimaksud secara organisasi berada di bawah Mahkamah Agung atau organ MA. Yang keenam, pola parlementer. Pola parlementer ini biasa pula disebut model supremasi parlemen, ditemukan pada negara-negara yang berhaluan komunis, di mana fungsi judicial review atau pengujian konstitusional dijalankan oleh parlemen. Jadi, parlemenlah yang berkompeten untuk melakukan pengujian. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kewenangan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Pada prinsipnya, judicial review yang dilakukan oleh suatu badan kekuasaan kehakiman, sebagaimana halnya di Indonesia, oleh Mahkamah Konstitusi adalah merupakan suatu upaya melakukan interpretasi konstitusi. Apabila dari hasil interpretasi menyatakan adanya pelanggaran konstitusionalitas, maka undang-undang dinyatakan tidak dapat diberlakukan dalam arti dicabut dan tidak mempunyai daya laku yang mengikat. Jimli Asidiki mengulas lebih jauh bahwa secara teoritis, keberadaan Mahkamah Konstitusi diperkenalkan oleh Hans Kelsen. Menurutnya,
Pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini produk hukum tersebut tidak konstitusional. Untuk itu, dapat diadakan organ khusus seperti pengadilan khusus yang disebut Mahkamah Konstitusi atau Constitutional Courts, atau kontrol terhadap konstitusionalitas undang-undang atau judicial review diberikan kepada pengadilan biasa, khususnya Mahkamah Agung. Organ khusus yang mengontrol tersebut atau Mahkamah Konstitusi dapat menghapuskan secara keseluruhan undang-undang yang tidak konstitusional, sehingga tidak dapat diaplikasikan oleh organ lain. Sedangkan, jika sebuah pengadilan biasa memiliki kompetensi menguji konstitusionalitas undang-undang, mungkin hanya dalam bentuk menolak untuk menerapkannya dalam kasus konkret ketika menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak konstitusional, sedangkan organ lain tetap diwajibkan menerapkannya. Lebih lanjut, Jimli Asidiki mengemukakan bahwa George Jelinek pada akhir abad 19 mengembangkan gagasan agar kewenangan JR oleh suatu organ kenegaraan di Austria, seperti yang telah diterapkan oleh John Marshall di Amerika. Negara Austria pada tahun 1867, Mahkamah Agungnya menangani sengketa yuridis berkenaan perlindungan hak-hak politik berhadapan dengan pemerintah. Atas contoh kasus tersebut, negara Austria terdorong dengan pemikiran Hans Kelsen untuk segera membentuk Mahkamah Konstitusi dengan sebutan Verfassungsgerichtshof sebagai organ konstitusional courts yang berdiri sendiri di luar struktur kelembagaan Mahkamah Agung Austria. Model yang dikembangkan di Austria lazim dinamai The Kelsenian System. Jimli Asidiki mengemukakan bahwa gagasan Kelsen tersebut diajukan ketika Kelsen diangkat sebagai anggota Badan Pembaharuan Konstitusi Austria atau Kanseleri pada tahun 1919 sampai 1920. Inilah konsep pertama Mahkamah Konstitusi di dunia yang dengan model ini bertujuan dengan hubungan antara prinsip supremasi konstitusi atau the principle of the supremacy of the constitution dan prinsip supremasi parlemen atau the principle of the supremacy of the parliament. Mahkamah Konstitusi di negara Austria melakukan pengujian baik terhadap kaidah-kaidah yang bersifat abstrak atau abstract review, juga memiliki kompetensi pengujian terhadap kaidah atau norma yang bersifat konkret atau concrete review. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan organ kenegaraan yang relatif baru dalam dunia ketatanegaraan, sehingga wajar bila ditemukan adanya negara demokrasi yang sudah mapan tidak mengadopsi model Kelsenian, tidak membentuk lembaga baru, Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri terlepas dari Mahkamah Agung, melainkan fungsi pengujian judicial review diserahkan kepada Mahkamah Agungnya atau Supreme Court sebagai salah satu kompetensinya. Misalnya, Amerika Serikat tidak membentuk Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Fungsi pengujian judicial review diserahkan kepada Supreme Court. Fungsi judicial review oleh Supreme Court meliputi pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang, baik dalam arti formal maupun dalam arti material. Bagaimana dengan negara Republik Indonesia? Sebenarnya, dari segi historis, pemikiran tentang keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Hal itu terbukti pada saat pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar oleh Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut BPUPKI. Muhammad Yamin sebagai salah satu anggota telah mengusulkan tentang perlunya dibentuk lembaga yang melakukan pengujian judicial review konstitusionalitas undang-undang dan diatur dalam Undang-Undang Dasar. Namun pemikiran Muhammad Yamin tentang hal tersebut ditolak oleh Soepomo dengan alasan keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan sistem berpikirnya Undang-Undang Dasar yang disusun dengan prinsip supremasi parlemen yang menetapkan Majelis Perwakilan Rakyat sebagai lembaga tertinggi. Baru setelah era reformasi bergulir dengan dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pemikiran tentang
perlunya pembentukan Mahkamah Konstitusi kembali digulirkan, dan Majelis Perwakilan Rakyat tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara di mana supremasi telah beralih dari Majelis Perwakilan Rakyat ke supremasi konstitusi. Karena itu, kewenangan melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar itu perlu diberikan kepada suatu mahkamah tersendiri di luar Mahkamah Agung, yaitu Mahkamah Konstitusi. Dalam perkembangannya, dengan bergulirnya amandemen, ide tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi mendapat respon positif dan menjadi salah satu agenda materi perubahan Undang-Undang Dasar yang diputuskan oleh Majelis Perwakilan Rakyat melalui proses yang mendalam dan cermat. Maka ide pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi kenyataan dengan disahkannya Pasal 24 Ayat 2 dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bagian dari perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Landasan konstitusional lahirnya dan untuk pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia ialah Pasal 24 Ayat 2 dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan sebagai landasan yuridis operasionalnya adalah dengan dibentuk dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut, Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari beberapa hal yang salah satu diantaranya adalah melakukan judicial review. Hal tersebut dapat dicermati sebagai berikut. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai pembahasan tentang model Mahkamah Konstitusi di beberapa negara dan kewenangan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, akan ada pembahasan yang lainnya di video selanjutnya. Selamat menonton, terima kasih.